Waktu pertama kali dikenalin sama si Kamaru, jujur aja dia kelihatan kayak karakter yang bakalan nongol sebentar terus dilupain. Gaya bicaranya males-malesan, kerjanya ngeluh, dan hobi utamanya tidur. Bahkan kalimat paling ikoniknya waktu itu adalah, hidup ini tuh merepotkan banget. Dia nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, bahkan waktu gurunya, guru Iruka, ngomongin masa depan ninja, si Kamaru lebih milih bengong sambil main-main kertas daripada dengerin. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Yuk, kita langsung bahas aja. なんで俺ばっか女相手なんだよ。 Si Kamaru itu sebenarnya relatable banget deh. Dia bukan tipe karakter shonen yang teriak-teriak pengen jadi Hokage, karena dia cuman pengen hidup damai, biasa-biasa aja, nikah, punya anak, dan meninggal dengan tenang. Selesai deh. Dan karena itu, pas pertama-tama kita ngelihat dia, kita tuh ngerasa, bocah ini kayaknya cuman karakter filler aja deh. Tapi kalau ngambil kesimpulan kayak gitu, ternyata salah besar. Saat masuk ke ujian Chunin, disinilah momen awal-awal perubahan si Kamaru mulai kelihatan. Awalnya ya dia masih gitu-gitu aja sih, tetap males. Tapi pelan-pelan kecerdasannya mulai muncul ke permukaan. Waktu di babak pertarungan 1 lawan 1, dia dapat lawan yang bisa dibilang cukup gila sih kalau menurut Minko. Dia melawan Temari, gadis dari Sunagakure. Gadis yang terkenal dengan jago taktik, kuat dan agresif. Sebenarnya sih Minkuo juga sih ngiranya kalau si Kamaru bakalan langsung kalah. Tapi ternyata si Kamaru malah bikin Temari kewalahan. Si Kamaru udah mikirin taktik berlapis, ngejebak Temari ke arah posisi matahari, mainin bayangan buat ngeluarin jurus khasnya Kagemane no Jutsu, dan hampir aja menang. Tapi ujung-ujungnya ya kita tahu dia milih buat menyerah. Karena menurut si Kamaru, dia udah kehabisan cakra, jadi nggak akan bisa lanjut ke pertandingan berikutnya. Daripada ngabisin cakra dan energi, ya udah deh mendingan menyerah aja saat itu. Lah, satu desa langsung bengong dong. Bahkan para jonin yang nonton waktu itu, termasuk para petinggi desa, ngeliat bahwa si Kamaru nih punya kualitas yang langka banget, yaitu kemampuan berpikir strategi kelas tinggi di usia yang masih sangat muda. Gak lama kemudian, walaupun si Kamaru kalah, dia tetap diangkat jadi satu-satunya Chunin. Keputusan buat ngangkat si Kamaru jadi Chunin bukan karena kekuatannya, tapi karena si Kamaru dianggap cukup dewasa dan punya kemampuan kepemimpinan. Dari sini nih jalan hidup si Kamaru mulai berubah. Setelah jadi Chunin, si Kamaru mulai dapet tanggung jawab lebih. Dia jadi pemimpin tim misi, ngatur strategi, dan makin sering ditaruh di posisi-posisi penentu. Tapi titik balik emosional yang paling gede, yang bener-bener ngerubah hidupnya, adalah kematian gurunya, Asuma Sarutobi. Karena Asuma bukan cuman guru untuk si Kamaru. Asuma ini kayak mentor, role model, bahkan bisa dibilang sosok kakak atau ayah kedua buat si Kamaru. Waktu Asuma mati di tangan Hidan dari Akatsuki, si Kamaru bener-bener ngerasa hancur banget. Saat itu dia ngerokok buat pertama kalinya, cuman buat ngerasain sedikit kedekatan lagi sama gurunya itu. Dia nangis, frustasi, dan pastinya nih menyalahkan diri sendiri. Tapi si Kamaru gak berlarut-larut dalam kesedihan. Si Kamaru ngumpulin tim, dia nyusun taktik, dan dia melatih dirinya buat mengalahkan Hidan, musuh yang mempunyai kemampuan hidup abadi. Dan di momen balas dendam itu, kita bisa lihat kalau si Kamaru ini bukan cuman pinter, tapi juga kuat, gigih, dan tegas. Dia nggak cuman mikirin kemenangan pribadi, si Kamaru juga mikirin gimana caranya supaya Hidan nggak bisa nyakitin siapa lagi. Nah, waktu si Kamaru ngubur Hidan hidup-hidup di tempat Asuma biasa ngerokok, si Kamaru bahkan bilang kalau Hidan nggak akan bisa keluar dari sini. Dan bener aja, Hidan nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Oke, misi balas dendam untuk Asuma sudah selesai. Tapi dari situ juga si Kamaru mulai berpikir lebih jauh tentang tanggung jawab, tentang masa depan. Dia janji buat jagain anak Asuma yang belum lahir. Dan itu bukan janji basa-basi loh. Dia bener-bener jadi figur kakak buat anak Asuma, Mirai Sarutobi. Di era Boruto, si Kamaru udah nggak jadi lagi ninja biasa. Dia sekarang adalah penasehat utama Hokage ke-7 Naruto Uzumaki. Tapi jangan kebayang kayak sekretaris atau asisten doang, karena peran si Kamaru di sini lebih ke otak operasional desa. Mulai dari pengambilan kebijakan, pengamanan desa, negosiasi antar negara, sampai urusan darurat tingkat tinggi, semuanya si Kamaru yang ngatur.
Jadi kalau Naruto adalah simbol moral dan kekuatan, Shikamaru itu simbol kestabilan dan strategi. Di sini nih mereka berdua benar-benar saling melengkapi. Yang menarik di bagian ini adalah gimana Shikamaru makin realistis. Dia bukan lagi ninja muda yang penuh emosi, karena dia lebih berhati-hati, lebih curiga, dan kadang bahkan lebih kejam. Contohnya, waktu mulai ada ancaman, Shikamaru mulai waspada dari awal. Dia nggak percaya sama salah satu pihak, bahkan waktu Boruto mulai menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh Otsutsuki. Shikamaru langsung deh nyiapin kemungkinan terburuk. Dan sebenarnya ini sih yang bikin konflik batin juga. Karena Shikamaru meskipun dia rasional, dia tetap aja manusia biasa. Dia tahu keputusan-keputusannya bisa ngelukain perasaan Naruto atau anak-anak di generasi baru. Tapi tetap aja dia harus ngelakuin itu. Karena menurut Shikamaru, tugasnya bukan buat nyenengin orang, tapi tugasnya adalah menyelamatkan desa. Kalau dulu Shikamaru pakai analisis buat menangin pertarungan 1 lawan 1, sekarang dia udah pakai itu buat ngatur satu negara. Dia mikirin diplomasi antar desa, kerjasama teknologi ninja, pengawasan terhadap ancaman luar seperti organisasi-organisasi, sampai urusan internal seperti kontrol penggunaan senjata ninja modern. Bahkan ketika ada musuh masuk ke Konoha, Shikamaru jadi orang pertama yang benar-benar skeptis. Dia tahu kalau segala sesuatunya terlalu mudah, pasti ada agenda tersembunyi di belakangnya. Di era modern ini, tantangan yang dihadapi Shikamaru bukan lagi soal jurus atau perang terbuka, tapi soal keputusan-keputusan yang warnanya abu-abu. Kalau tugas seorang pemimpin cuma ngikutin kata hati, mungkin dunia ini udah hancur dari dulu. Dan kadang-kadang kita tuh harus ambil keputusan yang bikin dibenci. Tapi itu buat mastiin orang lain tetap hidup. Shikamaru udah paham sepenuhnya arti jadi dewasa. Bukan lagi soal apa yang dimau, tapi soal apa yang harus dilakukan. Shikamaru juga sekarang jadi seorang ayah nih. Dia juga punya anak bernama Shikadai. Dan menariknya, anak ini tuh mirip banget sama dia waktu muda. Pinter, pemalas, dan sok santai. Tapi karena dia udah ngelewatin semua proses jadi ninja, kehilangan guru, kehilangan ayah, dan ngurus satu negara, Shikamaru jadi tipe orang tua yang keras tapi sayang. Shikamaru juga jadi simbol generasi tua di mata anak-anak sekarang. Generasi yang mungkin kelihatan tegas dan dingin, tapi punya sejarah panjang penuh luka dan tanggung jawab. Waktu pertama kali dikenalin sama Shikamaru, Minkuo sebenarnya sih ngelihatnya kayak karakter minor. Tapi ternyata Shikamaru tumbuh jadi pondasi desa. Dia ngajarin kita bahwa nggak harus jadi yang paling kuat buat punya dampak besar. Shikamaru bukan protagonis, tapi dia bikin protagonis terus maju. Shikamaru juga stabil, rasional, tapi tetap manusiawi. Dia tuh tipikal orang yang gak gampang panik, tapi juga gak mati rasa. Karena dia bisa ngerasain sedih, marah, kehilangan, frustasi, tapi dia gak biarin emosinya itu mengatur tindakannya. Di tengah dunia ninja yang penuh kekuatan super dan krisis dunia, Shikamaru jadi pengingat bahwa akal sehat dan ketenangan hati adalah kekuatan tersendiri. Dia tuh bukan tipe karakter yang dapat kekuatan instan, tapi Shikamaru tumbuh karena belajar dari pengalaman, rasa kehilangan, dan dari keputusan yang dia ambil sendiri. Dari anak yang pengen hidup damai, sampai jadi orang yang rela ngorbanin kenyamanan demi jagain dunia yang makin ribet. Keren banget ya. Nggak semua orang lahir dengan ambisi besar, nggak semua orang langsung tahu tujuan hidupnya. Kadang kayak Shikamaru, kita juga ngerasa, ini tuh ribet banget ya, pengennya sih rebahan aja. Tapi hidup nggak mungkin nunggu kita siap, kadang-kadang dan bahkan seringkali dia maksa kita buat tumbuh, maksa kita berdiri dan pelan-pelan kita berubah. Shikamaru tuh kayak ngajarin ke kita bahwa jadi kuat itu bukan cuma soal otot, tapi juga soal bertahan. Soal bisa berpikir jernih saat semua orang panik, soal tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus menyerah. Bukan karena lemah, tapi karena keputusan untuk menyerah itu adalah keputusan yang tepat. Dan dari semua karakter Naruto, Shikamaru itu salah satu karakter yang punya perkembangan paling manusiawi. Bukan paling spektakuler, tapi paling konsisten. Dan justru karena itulah tuh Minkuo tuh inget banget sama karakter yang satu ini.
Kalau kita rekap lagi nih, Shikamaru itu awalnya cuma jadi bocah pemalas sampai akhirnya jadi orang kepercayaan Hokage. Kita semua lihat dia kehilangan guru, kehilangan ayah, bertarung, jadi pemimpin, punya anak, dan terus mikir demi banyak orang. Dari duduk di bawah pohon sambil ngeliatin awan, sampai duduk di ruang rapat menentukan nasib satu negara. Kalau Naruto adalah simbol tekad baja, Sasuke adalah penebusan, dan Kakashi adalah pengalaman, maka Shikamaru adalah simbol keseimbangan. Dia tuh kayak ngingetin kita kalau logika dan hati bisa jalan bareng, maka kita bisa ngambil keputusan yang bukan cuma kuat, tapi juga bijak. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih karakter Shikamaru ini? Kalau buat Minkuo sih, Shikamaru tuh kayak representasi dari kita semua yang pernah ngerasain hidup ini ribet. Shikamaru tuh ngajarin kalau rasa males, ragu, atau pengen nyerah itu bener-bener manusiawi banget. Tapi kita tetap bisa berguna, tetap bisa punya peran penting, asal kita berani mikir, berani belajar, dan berani berdiri saat dibutuhkan. Kalau Shikamaru aja bisa berdiri di tengah perang dunia, kita juga bisa berdiri di tengah keruwetan hidup sendiri. Karena jadi dewasa itu emang ribet, tapi bukan berarti kita sendirian. Kalau buat teman-teman, ada momen penting apa nih di karakter Shikamaru? Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!